Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sains edukasi. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota dengan saya sendiri, Ceci dan Aziza, dengan NIM 069, Nurul Aini dengan NIM 076, Elsa Wulandari, NIM 082, dan Jennifer Andiani dengan NIM 027. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sentrifugasi. Alat sentrifuge adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan atau mengendapkan partikel-partikel dalam suatu larutan yang memiliki berat molekul yang berbeda-beda. Selain banyak digunakan di dunia industri, sentrifuge juga merupakan alat yang biasa digunakan di laboratorium genetika atau medis. Secara umum, sentrifugasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifuga sebagai penggerak. Menurut Robinson 1975, sentrifugasi adalah metode sedimentasi untuk memisahkan partikel-partikel dari suatu fluida berdasarkan berat jenisnya dengan memberikan gaya sentripetal. Selanjutnya ada prinsip sentrifugasi. Pemisahan dapat dilakukan terhadap fase padat cair tersuspensi maupun campuran berfase cair-cair. Pada pemeriksaan dua fase cair dapat dilakukan apabila kedua cairan mempunyai perbedaan rapat massa. Pemisahan antara dua jenis substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar. Adapun prinsip kerja dari sentrifuge adalah pemisahan partikel dari larutan atau suspensi berdasarkan ukuran, bentuk, densitas, viskositas medium, dan kecepatan rotor. Pemisahannya memanfaatkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Gaya tersebut yang menyebabkan perpecahan partikel. Kemudian ada jenis-jenis sentrifugasi. Ada sentrifugasi analitik. Sentrifugasi analitik adalah metode pemisahan di mana partikel-partikel dalam sampel yang dipisahkan berdasarkan kepadatannya dan gaya sentrifugal yang dialaminya. Ultrasentrifugasi analitik adalah metode serbaguna dan kuat analisis atau molekul kuantitatif dalam larutan. Kemudian ada kepadatan sentrifugasi gradien. Sentrifugasi gradien densitas adalah pemisahan molekul. Pemisahannya didasarkan pada densitas molekul ketika melewati gradien densitas di bawah gaya sentrifugal. Kemudian ada sentrifugasi diferensial. Diferensiasi sentrifugasi adalah jenis proses sentrifugasi di mana komponen-komponen ditempatkan secara kita dalam tabung sentrifugasi dengan menerapkan serangkaian gaya yang meningkat. Kemudian ada penerapan sentrifugasi untuk memisahkan dua zat yang tercampur, untuk menganalisis sifat hidrodinamik makromolekul, untuk pemurnian sel mamalia, fraksinasi organel subseluler, termasuk membran atau fraksi membran, fraksinasi membran vesikel, memisahkan bubuk kapur dari air, kemudian ada menghilangkan lemak dari susu untuk menghasilkan vasoskim, dan memisahkan partikel dari aliran udara menggunakan pemisahan sifon, klarifikasi, dan stabilisasi angkut, dan ada pemisahan komponen urin dan komponen darah di laboratorium forensik dan penelitian. Kemudian ada membantu menguraikan protein menggunakan teknik pemurnian. Kemudian masuk
Kalau rumus pada pemisahan cair-cair terdapat rumus akhir dengan persamaan Rn kuadrat sama dengan rho A kali R1 kuadrat dikurangi rho B kali R2 kuadrat per rho A dikurangi rho B. Di mana rho A sama dengan massa jenis fase cair berat dan rho B adalah fase cair dengan massa jenis rendah. Persamaan tersebut merupakan ekspresi dasar untuk digunakan dalam referensi benar. Jadi jari tekanan yang sama yang mewakili jari-jari di mana dua fasa dapat berada atau dipisahkan tergantung pada dua jari-jari yaitu R1 dan R2. Tidak hanya dalam antara luka fase cair-cair atau fase pada cair, sentrifugasi juga dapat ada luka partikel dari fase gas yang biasanya umum dilakukan pada operasi pengolahan bahan. Yang paling umum adalah pemisahan produk kering zigot dari aliran udara setelah operasi pengerjaan selesai. Hal ini biasanya dikenal dengan pemisah siklon atau siklon separator. Rumus pada fase perpecahan padat dan gas menggunakan persamaan yang sama dalam persamaan 13.22 pada buku standar operasi, yaitu epsilon C sama dengan D kuadrat kali N kuadrat kali R dalam buku Rho P dikurangi S per 1640 MU, di mana diameter partikel, massa jenis sel padat, dan massa jenis aliran udara harus diketahui. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas salah kata dan yang lainnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.